Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7. Pada kesempatan kali ini, di dalam video ini, kami akan memaparkan sebuah materi dengan tema konsep dasar representasi pengetahuan untuk mata kuliah sistem berbasis pengetahuan yang terhormat Bapak Furkoni Yudhistira SSI MKom. Kemudian di dalam pembahasan video ada pun 3 pokok utama pembahasan yang akan kami bahas, yaitu ada definisi, tujuan, serta contoh. Kemudian untuk anggota kelompoknya ada Mas Syadila Putra Soleh, Mbak Rahminaya, dan saya Anastasia Permatasari. Kita langsung masuk ke dalam pembahasan. Apa itu representasi pengetahuan? Jadi, representasi pengetahuan adalah sebuah metode penyajian informasi dunia nyata dalam format yang dapat dipahami, diproses, dan digunakan oleh komputer, di mana ini adalah sebuah jembatan krusial antara pemahaman manusia dan kemampuan komputasi. Nah, dalam bidang kecerdasan buatan atau AI, Artificial Intelligence, representasi pengetahuan adalah inti yang memungkinkan komputer untuk memikirkan, menafsirkan, dan memecahkan masalah dengan cara yang mirip seperti kecerdasan manusia. Kemudian ada pun beberapa peranan representasi pengetahuan dalam AI atau Artificial Intelligence. Di sini pertama yaitu sebagai penalaran dan pengambil keputusan, di mana memungkinkan sistem AI untuk membuat kesimpulan logis dan mengambil keputusan berdasarkan informasi yang ada. Kemudian ada aplikasi dunia nyata, yang ini diterapkan dalam berbagai domain seperti diagnosis medis, chatbot, dan robot perencanaan tugas yang memerlukan pemahaman konteks. Kemudian ada ketercukupan informasi, di mana representasi yang efektif harus cukup lengkap dan akurat untuk mengatasi kompleksitas masalah di dunia nyata. Selanjutnya yaitu tujuan utama representasi pengetahuan, yaitu 1. Memfasilitasi inferensi dan penalaran. Ini adalah tujuan yang paling penting. Knowledge representation memungkinkan sistem cerdas untuk menarik kesimpulan baru dari fakta dan aturan yang ada, serta melakukan penalaran logis. Misalnya, jika sistem tahu semua burung bisa terbang dan pipit adalah burung, sistem dapat menyimpulkan bahwa pipit bisa terbang. Yang kedua, mendefinisikan semantik yang jelas, di mana knowledge representation harus menyediakan makna atau semantik yang tidak ambigu dan konsisten bagi semua simbol dan struktur. Ini memastikan interpretasi pengetahuan oleh komputer sesuai dengan maksud representasi dunia nyata, sehingga sistem dapat berfungsi secara andal. Yang ketiga, efisiensi dan aksesibilitas, yaitu pengetahuan harus diorganisasi dan disimpan agar pengambilan dan pemanfaatannya oleh mesin cepat dan efisien. Struktur representasi dirancang untuk mengoptimalkan pencarian, penambahan, dan modifikasi informasi. Yang keempat, kelengkapan dan konsistensi. Knowledge representation memastikan kelengkapan atau semua fakta relevan direpresentasikan dan konsistensi atau tidak ada kontradiksi logis dalam basis pengetahuan, menjaga integritas sistem. Yang kelima, memungkinkan pengembangan dan pemeliharaan. Representasi harus modular dan mudah dipahami, memungkinkan pakar manusia untuk menambah, mengubah, atau menghapus pengetahuan tanpa merusak keseluruhan sistem. Oke, di sini ada contoh representasi pengetahuan. Contoh pertamanya yaitu basis data relasional, yaitu salah satu bentuk representasi pengetahuan yang paling umum untuk mengorganisasi data dalam tabel dengan entitas dan relasi yang jelas. Di sini ada entitasnya mahasiswa dan juga mata kuliah, di mana untuk relasinya mahasiswa mendaftar untuk beberapa mata kuliah. Di sini kan tabelnya ada mahasiswa, mata kuliah, dan juga pendaftaran. Di sini terlihat jelas ya, kalau misalkan mahasiswa ini punya ID sendiri, yaitu seperti NPM gitu kan, atau NIM gitu, ada nama, terus umur. Nah, lalu
di tabel mata kuliah itu ada kode, untuk kode mata kuliahnya, ada namanya, dan juga SKS. Di tabel pendaftaran itu dia ada ID sendiri dan juga ID mahasiswa yang berelasi ke tabel mahasiswa, serta kode mata kuliah yang di sini berelasi ke tabel mata kuliah, dimana relasi ini yang ke mahasiswa itu mahasiswanya one ke many kan, berarti kan di tabel pendaftaran ini datanya bisa banyak tapi itu di ID yang sama, mahasiswa yang sama gitu. Dan juga nanti bisa beda-beda juga kode mata kuliahnya. 2 dan 3 otonologi dan grafik pengetahuan. Nah, di sisi kiri kita bisa lihat otonologi klasifikasi hewan. Perhatikan bentuknya yang seperti pohon keluarga atau seperti struktur organisasi ya. Nah, memang otonologi ini dimodelkan pengetahuan secara berjenjang ya, hierarki. Kita mulai dari konsep besar seperti hewan atau animal kingdom, lalu turun ke konsep yang lebih spesifik seperti mamalia dan burung ya. Nah, untuk definisi relasinya ini kita menetapkan aturan. Contohnya mamalia adalah jenis hewan. Nah, gunanya itu buat apa? Buat standarisasi informasi agar semua orang dan juga komputer itu punya pemahaman yang sama tentang domain hewan gitu. Oke, kita lanjut ke sebelah sisi kanan ya. Di sini ada grafik pengetahuan, di mana di dunia film bentuknya itu bukan lagi pohon ya, tapi jaringan network yang saling terhubung ke segala arah ya. Nah, grafik ini mempresentasikan ya entitas nyata seperti objek concrete ya. Nah, dan hubungan antar mereka, contohnya itu kayak film Inception. Nah, itu dia entitas, sedangkan Leonardo DiCaprio itu aktor dan Christopher Nolan itu sutradara. Nah, di sini ada hubungan kompleksnya, yaitu garis-garis yang menghubungkan titik tersebut itu menjelaskan relasi nyata seperti Inception dibintangi oleh Leonardo DiCaprio. Nah, visualisasi ini itu memudahkan kita untuk menelusuri hubungan yang sangat kompleks sekalipun, jadi kita nggak terlalu susah lah untuk menelusuri hubungan ini kemana-kemana gitu. Contoh 4 dan 5-nya yaitu sistem aturan dan logika formal ya. Nah, sistem aturan keputusan sederhana ini if then ya. Jadi sistem aturannya menggunakan premis untuk menarik kesimpulan ya. Ini bentuk penalaran yang sangat intuitif dan juga mudah dipahami ya sama manusia karena sangat sederhana ya. Nah, contohnya di sini kan misal kita jalan kaki nih mau keluar, dan aturannya kalau misal hujan itu maka kita bawa payung gitu. Tapi kan kalau misal nggak hujan kan nggak perlu gitu kan. Nah, itu contoh representasinya tuh seperti itu ya, yaitu hujan, kesimpulannya ya bawa payung gitu. Nah, dan untuk logika formal di sini penalaran deduktif ya. Logika formal seperti logika predikat itu memungkinkan lah untuk representasi pernyataan yang lebih kompleks dan juga penalaran deduktif yang ketat ya. Nah, contoh di sini itu premis pertama ya. Nah, semua manusia adalah fana ya. Nah, di situ kan ada konteksnya ya, fana itu. Nah, premis kedua itu Socrates adalah manusia. Nah, manusia kan berarti kan masuk ke premis pertama tadi. Nah, dia adalah fana ya. Nah, di situ kesimpulannya tanpa kita perlu kasih tahu lagi itu Socrates adalah fana ya. Selanjutnya itu jenis representasi pengetahuan. Representasi pengetahuan dapat dikategorikan menjadi 3 jenis utama, masing-masing dengan pendekatan unik dalam mengelola informasi. Yang pertama, yaitu representasi simbolik, di mana menggunakan simbol atau
konsep abstrak untuk mempresentasikan fakta dan hubungan. Ini adalah pendekatan yang paling sering dikaitkan dengan logika formal dan sistem aturan, di mana pengetahuan dipecah menjadi unit-unit diskrit yang dapat dimanipulasi secara logis. Yang kedua, yaitu representasi koneksionis, di mana menggunakan jaringan saraf atau neural networks yang terinspirasi dari otak manusia. Komputer memproses sinyal masukan dari berbagai sumber dan menghasilkan sinyal keluaran sebagai pendukung keputusan. Ini sangat efektif untuk pengenalan pola dan pembelajaran mesin. Yang ketiga, yaitu representasi hibrida, di mana menggabungkan kekuatan representasi simbolik dan koneksionis dalam satu sistem. Pendekatan ini berusaha memanfaatkan keunggulan masing-masing, misalnya menggunakan jaringan saraf untuk pengenalan pola dan kemudian menggunakan sistem simbolik untuk penalaran tingkat tinggi. Kesimpulan yang dapat kami rangkum, mengapa representasi pengetahuan itu penting, di mana representasi pengetahuan bukan sekedar teknik, melainkan fondasi esensial bagi seluruh bidang kecerdasan buatan dan pengembangan sistem cerdas, di mana berfungsi sebagai jantung AI yang merupakan komponen inti yang memungkinkan AI untuk memahami dan menalar kompleksitas dunia nyata sebagai pendorong inovasi, di mana representasi yang efektif adalah kunci sukses dalam membangun aplikasi AI masa depan yang lebih adaptif dan cerdas, serta pemahaman dunia yang memungkinkan mesin untuk menafsirkan data berinteraksi dengan lingkungan secara bermakna. Baik, sekian yang kami dapat sampaikan dalam kesempatan di video ini. Sebelumnya, mohon maaf atas segala kekurangan kami dalam pemaparan materi. Semoga masih ada sedikit yang bisa bermanfaat. Sekian kami ucapkan terima kasih. Yang terhormat Bapak Furkoni Yudhistira SSIMKOM selaku dosen pengampu mata kuliah sistem berbasis pengetahuan. Selebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.